Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan bersama saya Rudi Masnia di SEME. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas sebuah materi yang cukup menarik, yaitu pembangunan ekonomi serta faktor-faktor penyebabnya. Pada topik ini kita akan bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama kita akan mengupas bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi di dunia sampai kemudian lahirnya pembangunan ekonomi, kemudian lahirnya ilmu ekonomi pembangunan yang kita pelajari sampai sekarang. Kemudian di sesi yang kedua nanti kita akan mengupas apa saja yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembangunan ekonomi di negara berkembang. Baik, kita akan melangkah pelan-pelan. Ya, pertama kita akan menelusuri bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi dunia dari masa ke masa. Tentu di sini secara historis kita bisa lihat yang pertama tentu dari zaman dulu ya, yang kita beri nama katakanlah sebagai zaman ekonomi kuno atau ekonomi tradisional. Nah, zaman ini ya, ekonomi kuno ini atau ekonomi tradisional ini dicirikan oleh sistem ekonomi yang lebih menganut kepada sistem feodalis ya, di mana perekonomian itu diatur oleh kekuasaan kerajaan ya, baik dalam hal katakanlah penggunaan faktor produksi, dalam hal penggunaan hak kepemilikan lahan, kemudian pajak ya, pendapatan, konsumsi masyarakat dan seterusnya. Itu sangat tergantung oleh aturan atau kuasa raja. Nah, sehingga pemikir-pemikir di zaman ini ya sangat masih primitif ya konsep pemikirannya. Semisal berbicara tentang konsep kemiskinan, kemiskinan itu dianggap sebagai sebuah takdir atau pemberian dari Tuhan ya, karena orang yang miskin di zaman itu ya, katakanlah dia sebagai rakyat jelata ya, karena yang memiliki lahan dan aset yang banyak hanya kaum bangsawan dan kaum kerajaan ya, otomatis yang menjadi rakyat jelata itu sudah tidak menutup kemungkinan atau sudah kecil kemungkinan untuk menjadi kaya. Nah, ini pemikir-pemikir zaman ini ya, semisal Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Nah, kemudian seiring waktu berjalan kita masuk kepada fase ekonomi modern ya, atau ekonomi maju. Ini dicirikan oleh seorang ekonom yang menulis sebuah buku ya yang berjudul The Wealth of Nation ya. Dia adalah Adam Smith tahun 1776. Nah, dalam bukunya dia mencetus pemikiran-pemikiran yang memberi sebuah pencerahan ya bagi pemikir-pemikir ekonomi di zaman itu ya, yang bertolak belakang dengan konsep-konsep pemikiran di zaman ekonomi kuno atau zaman ekonomi tradisional. Artinya semakin maju pola pikirnya. Nah, semisal bicara konteks kemiskinan tadi ya, kemiskinan oleh Adam Smith, dia sudah berpikir bahwa kemiskinan itu bukan pemberian dari Tuhan, tapi kemiskinan itu sudah dikaitkan dengan produktivitas manusia atau produktivitas orangnya. Jadi dia miskin ya karena produktivitasnya rendah, bukan karena pemberian dari Tuhan. Nah, dalam perjalanan ekonomi modern ini, secara umum negara-negara di dunia itu terbagi dalam dua ya, ada negara maju dan negara miskin atau yang kita sebut dengan negara berkembang. Negara maju itu ya termasuk Amerika ya, kemudian Eropa, dan termasuk juga sebagian Asia ya, karena ada Jepang di situ. Kemudian negara miskinnya ya sebagian Asia ya, sebagian besar Asia, kemudian Afrika dan Amerika Latin. Nah, dalam perjalanan waktu ya ada perbedaan taraf hidup antara negara maju dan negara berkembang atau negara miskin, yang kemudian melahirkan apa yang dinamakan dengan penjajahan dan atau kolonialisme.
semisal Indonesia ya yang termasuk ke dalam negara berkembang atau negara miskin ya, kita dijajah oleh salah satu negara maju dari Eropa yaitu Belanda itu sebanyak atau sepanjang 350 tahun. Itu waktu yang menurut saya sangat panjang. Nah, apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah untuk merampas atau mengambil sumber daya alam ya yang ada di negara berkembang ya, karena sumber daya alam negara berkembang itu lebih besar jumlahnya, ketersediaannya dibanding sumber daya alam yang ada di negara maju ya. Jadi sumber daya alam ini atau hasil rampasan ini ya, ini yang kemudian digunakan untuk menggerakkan industri-industri mereka ya, karena mereka punya mesin yang memadai ya, karena mereka kualitas manusianya, kualitas penduduknya yang bagus ya, yang maju ya. Jadi mereka bisa buat senjata, mereka buat mesin, dan mereka bergerak industrinya, dan bahan baku dari industrinya itu ya diambil dari hasil penjajahan tadi. Nah, kemudian hasil dari industrialisasi mereka yang sangat masif ya, sangat banyak ya, mereka mengalami kebingungan juga ketika harus dipasarkan kemana ya, karena kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi ya, dan mereka juga masih ingin untung besar ya, ingin produknya laku ya, otomatis mereka harus jual keluar ya. Kemana dijual? Ya, mereka bingung juga. Kalau dijual ke negara sama negara maju ya penduduknya juga sedikit. Nah, ternyata tempat penduduk yang banyak itu ada di negara berkembang ya, jumlah penduduk yang banyak itu ada di negara berkembang. Nah, tapi di sisi yang lain, pendapatan negara miskin ini kan rendah ya. Dia disebut negara berkembang, disebut negara miskin ya karena pendapatannya rendah. Otomatis mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli produk itu. Nah, sehingga ini yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep-konsep pembangunan ekonomi ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan pendapatan, bagaimana cara mengatasi kemiskinan ya. Banyak teori-teori yang muncul di situ. Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan ekonomi negara berkembang ya, supaya ada tempat produk-produk negara maju ini dipasarkan supaya ada yang beli ya. Nah, sehingga negara maju ini berpikir bahwa yang tadinya dia menjajah, oh ternyata kita tidak boleh selamanya menjajah mereka ya, negara berkembang ini ya. Jadi sudah ada saatnya kita mereka harus merdeka dan mereka harus memajukan perekonomiannya, membangun ekonominya supaya mereka punya pendapatan dan punya daya beli sehingga ada tempat dipasarkan produk-produk negara maju. Nah, apa yang terjadi ya, sehingga yang terjadi ya terjadilah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang itu atau negara-negara miskin itu. Nah, itulah yang kemudian ya di ujung ya lahirlah pembangunan ekonomi yang kemudian muncullah ilmu ekonomi pembangunan itu. Nah, ini secara singkat ya, secara umum bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi dunia ya, sampai kemudian lahirlah konsep-konsep pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan menelusuri apa saja faktor-faktor penyebab yang menjadi syarat pembangunan ekonomi di suatu negara ya, atau katakanlah negara berkembang. Syarat yang pertama adalah ukuran dan tingkat pendapatan per kapita. Ya, ukuran yang dimaksud di sini adalah ukuran geografis, yaitu luasnya suatu negara, ya, kemudian ukuran dari jumlah penduduknya. Nah, jumlah penduduk ini nanti bisa menjadi potensi, bisa menjadi sumber tenaga kerja, ya, bisa menjadi faktor produksi, dan bisa juga menjadi potensi pasar. Semakin banyak jumlah penduduk, maka potensi pasar juga semakin besar. Nah, kemudian tingkat pendapatan per kapita, ya ini menjadi penting karena semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, ya tentu otomatis akan semakin tinggi potensi daya beli penduduk negara tersebut. Nah, ini syarat pertama dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang kedua, pembangunan ekonomi juga dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, ya. Nah, latar belakang sejarah dimaksud ini ya kita ketahui bersama bahwa rata-rata negara berkembang ini adalah negara terjajah ya, negara yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa ya. Nah, pada saat
bangsa-bangsa Eropa ini menjajah, mereka juga meletakkan pondasi perekonomian di negara berkembang itu ya. Contoh Indonesia dijajah Belanda ya 350 tahun. Eh, Belanda saat itu juga walaupun menjajah, dia juga melakukan pembangunan di Indonesia, semisal dengan katakanlah membangun sekolah, membangun jembatan, membangun rel kereta api, dan sarana atau infrastruktur lainnya. Nah, ini juga tentu menjadi pondasi dari eh, pembangunan ekonomi. Ya, jadi ada faktor sejarah, ada faktor histori yang kita tidak bisa pisahkan. Kemudian yang ketiga, sumber daya fisik dan manusia. Nah, potensi pembangunan ekonomi negara berkembang itu juga didukung oleh sumber daya fisik. Apa itu sumber daya fisik? Ya, termasuk di dalamnya ya tanah ya, kemudian mineral dan bahan-bahan mentah lainnya yang menjadi faktor produksi. Ya, yang menjadi bahan kita untuk memproduksi itu dinamakan dengan sumber daya fisik. Semakin banyak tanahnya, semakin banyak mineralnya, semakin banyak bahan mentahnya, bahan bakunya, ya otomatis itu diperlukan untuk melakukan produksi ya, baik barang maupun jasa yang akan nanti mendukung pembangunan ekonomi. Kemudian di ujungnya ada manusia di situ ya, yang berkaitan dengan orang ya, berkaitan dengan siapa yang akan mengelola sumber daya fisik itu. Nah, kalau manusianya nanti tersedia banyak ya, kualitasnya bagus, ini juga akan mendukung pembangunan ekonomi. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya adalah peran dan peran sektor pemerintah dan swasta. Nah, dalam hal ini peran pemerintah dan swasta itu sangat penting dalam perekonomian ya, terutama di negara berkembang yang menganut sistem campuran ya, di mana antara sektor pemerintah dan swasta itu berperan secara bersama dalam penggunaan sumber daya ya, yang menciptakan barang dan jasa. Jadi ada barang dan jasa yang diciptakan oleh atau diproduksi oleh pemerintah, ada barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta. Nah, ini juga nanti akan mendukung pembangunan ekonomi ya, ketika antara pemerintah dan swasta selalu berjalan beriringan. Nah, selanjutnya struktur industri ya. Jadi pembangunan ekonomi itu didukung oleh struktur industri. Nah, struktur industri negara-negara berkembang ya tentu didominasi oleh industri yang bahan bakunya itu dari sektor pertanian. Ya, karena negara-negara berkembang ini notabene adalah negara-negara agraris ya, yang menghasilkan bahan baku atau bahan dari hasil sektor pertanian. Nah, semakin bergerak sektor industri ya tentu otomatis akan semakin menopang perekonomian ya, karena sektor industri lebih tinggi hasilnya secara pendapatan nasional ya, selain lebih tinggi juga dia penyerapan tenaga kerja juga semakin atau lebih besar daripada sektor-sektor lainnya ya. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir, pembangunan ekonomi suatu negara itu dipengaruhi oleh ketergantungan eksternal ya. Ketergantungan eksternal dimaksud ini adalah bagaimana hubungan dengan dunia luar atau luar negeri. Ya, misal berkaitan dengan ekspor impor misalnya, kalau negara itu menganut sistem ekonomi terbuka, maka dibuka keran ekspor impor. Ketika ekspornya semakin tinggi ya, lebih besar dari impor, maka itu akan mendukung pertumbuhan ekonominya, yang akan mendukung pembangunan ekonominya. Begitu juga dengan misalnya hubungan luar negerinya, semakin bagus hubungannya dengan negara lain ya, misalnya negara-negara donor ya, tentu otomatis dia akan berpeluang mendapat pinjaman luar negeri ya, atau yang kita sebut dengan hutang itu, untuk melakukan pembiayaan pembangunan di negaranya masing-masing ya. Nah, inilah beberapa faktor yang mendukung ya atau penyebab dari pembangunan ekonomi ini ya. Baik, saya rasa ini untuk kuliah kita hari ini ya. Saya tekankan ya, saya ingatkan lagi supaya banyak membaca di rumah ya, banyak beli bukunya. Dan untuk kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.